sekumpulan orang yang mendiami suatu negara. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya sudah diatur dalam UUD 1945. Hukum di negara ini juga tidak boleh dianggap enteng, karena Indonesia adalah negara hukum di mana orang-orang yang melakukan kesalahan harus menerima ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat tersebut. Tak peduli siapapun itu orangnya, mereka semua wajib mendapat hukuman atas apa yang mereka perbuat. Baik atau buruknya kualitas suatu negara bergantung pada kualitas warga negaranya. Apabila kualitas warga negaranya baik, tentulah negara tersebut akan menjadi warga negara yang berkualitas baik. Sebaliknya, apabila kualitas warga negaranya buruk, maka kualitas negara tersebut akan setara dengan warga negaranya, yakni buruk. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas di segala aspek, baik dari segi moral, sosial, budaya, pendidikan, kepemimpinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan atau menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan melihat keberadaan sumber daya manusia itu sendiri dan keberadaannya dalam lingkungan, hubungan baik. Aduh, maaf Pak, sebentar Pak. Hubungan baik antara individu dan lingkungan akan menciptakan Hubungan baik antara individu dan lingkungan akan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan demi keberlangsungan hidup di masa depan. Pendidikan kewarganegaraan bersifat luas, karena subsektor kehidupan setiap individu merupakan faktor yang diperbincangkan atau menjadi perhatian dan menjadi ukurannya. Dan disinilah indikasi baik atau buruk akan menjadi parameter. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, menjadi warga negara yang baik penting untuk memberikan perhatian antara baik buruk, dilakukan atau tidak, bagus dan tidak. Ya, tidak dilakukan atau tidak dilakukan, bagus atau tidak, penting atau tidak penting, cepat atau lambat dalam bertindak. Ini adalah prolog dalam menjadi warga negara yang baik. Tadi dikatakan adalah baik buruknya kualitas suatu negara bergantung pada kualitas warga negaranya. Baik buruknya kampus atau sekolah tergantung pada baik dan buruknya kualitas warga kampus, warga sekolah itu sendiri. Kan begitu. Apabila kualitas negaranya baik, tentulah negara tersebut akan menjadi warga negara yang berkualitas baik. Sebaliknya, apabila kualitas warga negaranya buruk, maka kualitas negara tersebut akan setara dengan warga negaranya itu buruk. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik, agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas di segala aspek, baik dari segi moral, sosial, pendidikan, kepemimpinan, kesehatan, dan sebagainya. Pendidikan warga negara adalah untuk mempersiapkan menjadikan warga negara yang baik. Dalam hal ini pendidikan warga negara melihat keberadaan sumber daya manusia itu sendiri dan keberadaan dalam lingkungan. Hubungan baik antara individu dan lingkungan akan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dalam hidup masa depan. Kalau tidak baik, jadi distabilitas atau tidak stabil. Ada yang didiskusikan di sini? Silakan. Saya, Pak. Saya siapa? Atas nama Sonia Regina, nomor absen 14. Sonia Regina, dulu. Kenapa di Indonesia tuh sebagai negara hukum, kenapa hukum di Indonesia tuh luntur gitu, Pak? Apa? Nyatanya di Indonesia tuh hukumnya tuh kurang gitu. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, padahal aslinya tuh kayak kurang gitu negara hukumnya. Kurang artinya kurang gimana? Seperti misalnya kasus korupsi tuh meledak gitu, Pak. Kayak kurang untuk penanganannya gitu. Iya. Saya paham kok. Apa yang mahasiswa saya ini
Tanyakan saya paham semua kok. Ketika juga sama-sama hidup di Indonesia. Iya, Cuma Pak. sekali lagi kita harus bijak di dalam menyampaikan karena apa? Itu tadi loh. Betul dikatakan hoak dikatakan betul. Ini kan tidak enak kita. Kita hanya bisa sekali lagi berdoa mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan pencerahan, penguatan akan kesadaran kembali masyarakat kita ini bisa menegakkan dengan benar hukum yang ada. Kan banyak itu. Makanya sekali lagi saya himbau jangan sampai kita semuanya, khususnya mahasiswa saya ini, jangan sampai kena perkara hukum ya. Jangan sampai kena perkara hukum. Jauhilah perkara hukum. Karena apa? Bahasa di medsos atau bahasa yang ada di koran yang saya ikuti oleh mahasiswa yang ada di Jakarta itu, Indonesia sekarang ini sedang tidak apa? Sedang tidak? Nah, apa Ahmad? Apa sedang tidak apa? Ini 004. Negara kita sedang tidak apa? Apa, Mat? Tidak baik. Nah, sedang tidak baik. Hati-hati. Setuju sekali ya. Ini saya ngajar di kelas ini, kelas interaktif ini, kelas yang paling sip ini. Berarti pertanyaannya produktif, semua punya pikiran yang visioner. Ini saya seneng ini. Enggak, pakai biji, PKP nggak masalah ini. Alhamdulillah. Tapi ya diikuti semuanya, diikuti lah ya, diikuti, kuliah diikuti, nanti absen juga ada, kita interaktif, udah aman. Yang penting harapan saya, mahasiswa saya ini bisalah, oh ini baik kita lakukan, ini tidak baik tidak kita lakukan. Loh, itu contohnya Pak, itu kok seperti itu ya, padahal teorinya ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kita kaji materinya. Kalau memang materinya baik, kita harus materinya baik. Kita lihat pelaksanaan prakteknya. Oh, itu dipraktekkan baik, berarti kita harus ikut baik. Teorinya baik, kenyataannya tidak dipraktekkan secara baik. Kita tidak boleh melakukan yang tidak baik, supaya tidak terjadi kesalahan yang berjamaah. Nah, sing ngunu cek ngunu, kene enggak. Sing gendeng cek gendeng, kene enggak melok gendeng kan begitu. Saya sebagai orang PPKN, saya sebagai dosen Pancasila, saya sebagai dosen tata negara, lihat aduh, lihat seperti ini kayaknya ya apa ya? Mahasiswa bengkok-bengkok gak direken ya toh? Pak. Iya, Pak. Iya. Makin hari makin ya kita lihat aduh makin ya itu tadi kesimpulannya katanya mahasiswa yang disampaikan oleh Ahmad tadi, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Baik-baik saja. Makanya kita harus menjadi yang Miring. Kita harus menjadi yang baik. Yang baik. Yang baik. Nek baik itu praktek harus sama dengan teori. Ya enggak? Iya, Pak. Anda jangan sampai terkecoh dengan omongan orang, itu kan teori. Loh, kalau kita tidak cocok dengan teori, cocok dengan apa? Contoh, kita berobat ke dokter atau ke rumah sakit, ya jangan sampai ya, ke dokter aja lah. Sakit pilek, sakit gak macam-macam lah, sakit pilek aja lah. Saya akan minum es segan sak drum. Dikasih obat 3 macam. Ada tulisannya 3x1. 1 pil ya, 3 pil, 3 bungkus, 3x1, 3x1. Berarti 1 minuman adalah 3 pil dengan apa? 3 obat dengan 3 warna kan begitu ya. Kalau tidak pakai teori sudah satu bungkusnya itu ada 10, 3 bungkus 30 dia diminum bareng-bareng kira-kira gak kiamat. Bagaimana? Overdosis. Ya, itulah sama dengan itu. Berarti kalau orang yang tidak sama dengan teori, dia overdosis, akhirnya apa? Sampel, mabuk dia. Karena mabuk nyambut gawe ngawur, kan begitu kan? Iya, Pak. Paham ya? Paham. Ini kayaknya lagi. Kelas apa ini? Semester 1 ini pinter-pinter ini. Di 3. Alhamdulillah. Iya, itu Alhamdulillah. pinter. Kita keperawatan ini, Pak. Mulai 8. Alhamdulillah. Pinter-pinter pokoknya. Sip, seneng Alhamdulillah. kayaknya. Ya,
ini tetap dipertahankan, kita harus visioner, harus update terus ilmunya, jangan hanya update status ya. Jangan sampai update status, hidup harus bahagia, hidup harus gembira, tapi kita harus punya ilmu yang manfaat untuk menyongsong 5 tahun ke depan. Amin, amin. Harapan saya nanti negara ini segera untuk pulih kembali, untuk baik-baik saja, sekarang tidak baik-baik saja, sehingga nanti kalau Anda lulus, berarti dikasih kesempatan sama Tuhan, sama Allah untuk ikut mewarnai di negara ini menjadi perawat, menjadi pegawai yang baik-baik saja. Jangan sampai menjadi perawat dan menjadi pejabat tidak baik-baik saja. Kalau kita mencari rezeki yang halal, insya Allah keberkahan akan akan langgeng, akan tetap kekal. Kalau kita kerja dengan cara yang tidak halal, keberkahan atau harta itu tidak akan kekal, bahkan akan membawa harta kita yang asli, malah bandang nek cara Jawa ini. Ya. Hidup adalah tanaman. Man yasrut yasud sapa sinandur ngunduh. Apa yang diunduh tergantung yang ditanam. Kalau kita menanam baik akan menuai kebaikan, kalau kita menanam ketidakbaikan akan menuai ketidakbaikan. Azab karma pasti ada. Kalau tidak percaya, lihatlah ANTV dan Indosiar. Nah, ya betul, Pak. Iya, di situ ada kisah nyata. Loh, ya, nyambung kan ini? Nyambung. Baik Allah. Luar biasa ini. Untuk semester 1 yang tahun 2001 ini. Saya hanya dijatah sampai 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan ini yang semester 1 ini. Kalau semester 3 sampai selesai, saya sampai 14 TM. Kalau semester 1 ini saya dijatah 7 kali pertemuan. Kalau yang semester 3 sampai selesai 14 TM. Ya sakar-karpe lah. 7 kali ya monggo, sampai selesai ya monggo. Gitu loh. Ada yang tanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, saya lagi yang banyak. Ya, saya gimana? Nomor 056 Sabrina Maharani Arya Putri ingin bertanya. Nomor 0. 56. Ya. Namanya? Kita Sabrina Maharani Arya Putri, Pak. Nomor sama Andi. SMA Suko, Pak. Wah, suka. Tadi ijazahnya ditandatangani siapa? Pak Sutoyo. Oh iya, tak tirakati, tak suwuk bareng ijazahnya. Adrin, iya. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau kan negara itu tercerminnya dari warga negara ya, Pak, baik buruknya. Lalu mungkin ada stigma masyarakat di masyarakat sekitar kita, ada yang menilai pemerintah itu baik, ada yang menilai pemerintah itu buruk. Kita bisa lihat contoh yang berita barusan, ada mahasiswa yang dibanting sama oknum polisi itu, Pak. Mungkin mahasiswa juga melakukan kesalahan, tetapi tidak seharusnya dengan cara kekerasan begitu, Pak. Kita kan bisa melihat masa oknum polisi memperlakukan masyarakatnya dengan kekerasan. Padahal oknum polisi itu kan sebagai role model untuk masyarakatnya, untuk mengayomi masyarakatnya gitu, Pak. Bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik apabila role model atau pemerintahan kita sering melakukan ketidakbaikan di depan mata masyarakat gitu. Terima kasih. Ya, Sabrina, sip ya pertanyaannya. Seperti ada polisi yang banting mahasiswa. Sekali lagi, kita ini harus menjadi warga negara yang baik, termasuk menjadi guru yang baik, menjadi kepala sekolah yang baik, menjadi dosen yang baik, dan menjadi mahasiswa yang baik. Baiknya seperti apa? Baiknya seperti aturan-aturan yang ada. Jadi apakah dengan kekerasan membanting itu, nah ini kembali lagi, kita ibaratnya adalah punya laptop. Laptop ini kita ngapain tergantung pada kita. Kita punya jabatan. Mungkin Sabrina ini kalau nggak salah ini mengalami 3 kepala sekolah ya. Iya, Pak. Ya, Sabrina ini mengalami 3 kepala sekolah. Ada ibunya, ada bapaknya, dan bapaknya, ya saya ini.
Ya. Kepala sekolah adalah seorang yang diberikan amanah oleh Tuhan melalui negara berupa SK menjadi kepala sekolah. Tugasnya adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Kalau menurut saya, kepala sekolah itu harus bisa memberikan yang terbaik, ya, totalitas untuk siswanya. Tentu kalau siswa di situ ada gurunya. Ya. 8 standar pendidikan, standar isi, proses, tendik, pembiayaan, penilaian, pure untuk sekolahnya, untuk muridnya. Apakah Sabrina mengalami 3 kepala sekolah itu sama dengan itu? Tidak, Pak. Nah, tapi ojo diomong loh, kok gak enak, kurung arek-arek. Kanca-kanca nih, bagaimana di kelas 1 Sabrina? Kondisi sekolah kita, tapi gak usah dijawab. Bagaimana kelas 2-nya Sabrina? Ya, toh? Dan bagaimana kondisi kelas 3-nya Sabrina? Kan begitu. Sama dengan itu. Polisi banting mahasiswa. Apakah dengan banting itu bagus? Saya nyatakan tidak bagus. Salah seperti apapun orang, termasuk mahasiswa, seyogyanya tidak dengan cara kekerasan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan tambah masalah. Makanya saya inginkan mahasiswa saya nanti kalau sudah lulus menjadi perawat yang profesional, yang baik dengan kliennya, yang baik dengan pasiennya. Perawat dengan guru dan dosen ini hampir sama. Apa samanya? Berhadapan langsung dengan manusia. Saya ngajar mahasiswa, meskipun dengan daring ini berhadapan dengan manusia yang nantinya bisa menggantikan generasi tua seperti saya ini. Ya, toh? Kalau perawat juga menghadapi langsung pasien juga manusia. Makanya di sini diperlukan apa namanya ini tadi role model. Role model itu apa sih? Apa, Brin? Contoh untuk masyarakat-masyarakatnya. Role model itu apa? Pengertian role model. Role model itu adalah sikap seseorang yang bisa menghadapi situasi orang atau lingkungan seperti apa, atau bisa menghadapi orang atau situasi yang berbagai situasi. Menghadapi orang kasar ya bisa, orang halusan ya bisa. Bukan orang halus, ya. Orang halusan ya bisa. Halus dengan halusan beda. Kalau orang halus itu nggak kelihatan, orang halusan itu orang kelihatan dan dia itu sangat santun. Role model. Tapi tidak terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Itu role model. Kalau saya di sekolah itu menghadapi 112 guru dan pegawai, 1.104 murid, itu kan juga harus role model. Menghadapi Pak ini dengan Pak ini beda, menghadapi Bu ini dengan Bu ini beda. Yang penting semua adalah baik, tujuannya adalah untuk kebaikan, kerjanya AKES meningkat untuk siswanya. Ya, role model. Tadi dikatakan termasuk dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita harus hati-hati loh ya. Hoak bisa jadi benar, benar jadi hoak. Karena negara kita ini adalah alamat sedang tidak Baik-baik saja. Iya. Tapi saya yakin kondisi seperti ini tidak akan berlangsung lama. Allah tidak akan membiarkan orang itu seperti itu. Allah, Tuhan yang Maha Esa itu suka dengan orang-orang yang baik. Sabrina dulu kelas berapa? IPA atau PS? IPA, Pak. IPA berapa? IPA 2. Wali kelasnya Bu Ulfa? Bu Saiti. Bu Saiti yang terakhir. Iya. Koncone itu ya, koncone Citra ya? Iya, Pak. Iya, iya. Dekat. Iya, nggih. Rumahnya mana nih? Saya Pungging, Pak. Loh, gak ada yang di perumahan itu, tak? Iya, perumahan Pungging itu. Pondok Pungging Indah. Oh, iya. Nggih. Terus tak dikona oleh ilmu manfaat kafe. Itu pinter nggak? Yang masih Amin. semuanya.
Mudah-mudahan Sabrina nggak rugi ya punya kepala sekolah seperti saya itu. Enggak, Pak. Jadi Sabrina, kok kayak Dian itu loh. Kayak Dian. Nanti Senin ini saya MOU ke UNER untuk TOEFL-nya. TOEFL-nya saya ambil langsung dari UNER, Brin. Ya sepurane deh Pak, tapi kan gak robing kan tas anak untuk suka, akhirnya saya ngikuti apa yang ada, kok ternyata saya lihat ke Jogja kok kurang pas, kurang representatif. Mulai tahun ini langsung saya link dengan Balai Bahasa UNER untuk TOEFL-nya. Iya, Pak. Udah lebih baik, kalau lebih elek. Yang lain, ada yang tanyakan? Saya, Pak. Siapa saya? Nomor absen 069. Jauhar Syarifah. 069. Oke. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi kaum muda atau generasi muda yang lebih suka mengikuti budaya asing daripada budaya lokal seperti gaya berpakaian atau gaya-gaya yang lainnya, Pak? Nah iya. Oke. Jawa sudah dikasih pelajaran Pancasila atau PKN sejak SD ya? Iya, Pak. SMP ada nggak? Ada, Pak. SMLTA ada nggak? Ada, Pak. Disuruh kan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya? Iya. Loh, berarti kan kita harus lakukan itu. Kalau ada siswa atau mahasiswa yang tidak melaksanakan itu, malah justru tergelincir pada arus budaya barat, berarti dia sendiri kan tidak konsekuen dengan yang diberikan gurunya dari TK sampai SLTA. Siapa yang keliru? Siapa yang kurang tepat? Ayo. Siapa yang kurang tepat? Siapa yang keliru? Berarti kan diri sendiri? Diri sendiri, Pak. Diri sendiri sudah. Sebaik apapun materinya, sebaik apapun teorinya, kalau SDM itu kurang bisa mendukung, janji tinggal janji, visi tinggal visi, hanya sebagai hiasan belaka. Itulah yang kami tidak inginkan, ya. Praktek harus sama dengan teori. Ada yang disampaikan? Kalau tidak, lanjut. Saya, Pak. Oh, ini. Materi mana ya? Iya, Elsa tadi. Kenapa? Laili. Bukan, Pak. Laili. Laili, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita bisa disebut sebagai warga negara yang baik? Saya bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, oke. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengharumkan nama bangsa dengan prestasi. Kemudian turut mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Selanjutnya dengan mencintai produk lokal atau dengan membeli produk-produk dalam negeri. Itu termasuk cara menjadi warga negara yang baik dengan landasan Undang-Undang Dasar Pancasila. Terima kasih. Ya. Gimana? Diulang ini, Bapak. Ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mengharumkan nama bangsa dengan prestasi. Kemudian, Sekarang saya tanya, sampai sudah pernah berprestasi? alhamdulillah sudah. Apa itu? Ya, salah satu contohnya dengan belajar dengan giat, lalu mendapatkan sebuah prestasi dengan peringkat kelas. Itu salah satu contohnya. Tingkat kelas. Kalau juara di luar sekolahan atau OSN KSN pernah? Kebetulan belum, Bapak. Ya, nanti setelah ini ya. Setelah ini coba ikut lomba di tingkat mahasiswa, baik daring maupun luring. Itu nanti bekal untuk sampean memudahkan sampean melangkah ke depan. Sekali lagi, orang prestasi dan tidak prestasi itu beda. Kalau prestasi harus punya bukti sertifikat yang harus dimiliki.
biar nanti sampean dimudahkan oleh Allah untuk meraih apa yang diinginkan. Untuk mengharumkan nama baik, ya cukup dengan belajar, dengan giat, menjadi mahasiswa yang baik dan benar, menjadi anak yang baik dan benar. Saya berusaha menjadi guru, dari dosen menjadi pas sekolah yang baik dan benar. Kan itu aja sudah selesai kan? Kita pokoknya ini bisa berbuat dengan baik dan benar, bisa menjalankan aturannya ini, insya Allah dikatakan menjadi warga negara yang baik. Sederhana kok, tugasnya betul, kewajibannya benar, selesai. Nggak usah jauh-jauh kok, dari orang tua yang baik, jadi anak yang baik, jadi mahasiswa yang baik, jadi dosen yang baik, selesai. Baiknya seperti apa? Baiknya sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik, terima kasih, Pak. Udah? Langsung Saya, Pak. Saya, apa? Pak. Ya nih, terakhir ini. Nomor 043, Dwi Retno. 043, Dwi Retno. Ya. Apakah melanggar hukum bisa dikategorikan sebagai pengingkaran kewajiban warga negara, Pak? Terima kasih. Apa contohnya? Contohnya apa? Tawuran antar pelajar, Pak. Tawuran antar pelajar. Iya. Nah sekarang saya tanya, tugas pelajar itu apa? Belajar. Lah kok tawuran? Lah iya toh. Tugas pelajar itu apa? Pelajar Pak, lah kok tawuran? Berarti dia mengingkari kewajibannya. Dia mengerjakan di luar kewajibannya. Apa? Afifah, ya Pak Afifah yang buyut tok ae. Mengerjakan di luar tugas, Pak. Apa? Mengerjakan di luar tugas. Nah iya, berarti kan disorientasi. Iya, Pak. Iya. Makanya kita berusaha lah, ayo berusaha menjalankan tugas dan kewajibannya kita dengan baik dan benar. Jadi dosen yang baik. Baiknya seperti apa? Tugasnya mengajar tidak telat dan juga sering masuk dengan mahasiswa sabar, membimbing, memberikan motivasi, semangat, gitu loh ya. Nah, tugas saya itu membimbing sampean, memotivasi sampean, memberikan ilmu dan kalau malam, salat malam mendoakan, ya Allah berikanlah manfaat semua murid saya, ya mahasiswa saya, berikan kemudahan untuk meraih hidupnya, berikan ilmu yang manfaat. Udah selesai itu. Alhamdulillah, cocok itu, Pak. Oh ya, cocok itu kalau menurut saya. Tapi itu yang jarang dilakukan oleh orang lain, yang mungkin nggak sempat melakukan. Nih, lanjut yang ini. Tolong dibaca. Contoh perbuatan yang baik, warga negara baik. Saya Pak ya yang baca. Ya, nomor absen. 033 Afifah Yusiswati. 033 Afifah Ya. Yusiswati. Contoh perbuatan dan perilaku warga negara yang baik. 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan beribadah, kita akan selalu ingat kepadanya, dan hal ini akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah yang Maha Esa. 2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini akan menghindarkan kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian? Sudah, Pak. Oh, belum. Yang ketiga, berlaku jujur dalam setiap hal. Setiap perilaku yang dilandasi dengan kejujuran akan memberikan hasil yang baik. Selain itu, karena seringnya kita berlaku jujur, banyak orang yang akan percaya dengan kita. Berlaku jujur bukan hanya karena ingin memperoleh rasa percaya dari orang lain, tapi yang paling penting adalah berlaku jujur karena kita merasa bahwa Allah selalu berada di dekat kita untuk terus mengawasi setiap perbuatan kita.
Yang keempat, saling menghormati satu sama lain. Dengan menghormati dan menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghormati dan menghargai diri kita. Hal ini ditujukan agar terjalin hubungan yang baik antar warga negara. Kelima, saling mempercayai satu dengan yang lain untuk menghindari fitnah. Karena apabila terjadi fitnah, bukan hanya orang yang terkena fitnah saja yang merasa dirugikan, namun juga orang yang memfitnah pun akan mengalami hal yang sama. Keenam, melakukan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah, tidak mengambil keputusan sepihak yang dapat merugikan orang lain. Musyawarah merupakan solusi terbaik agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 7. Berlaku adil dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan, akan timbul pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, keputusan yang dirasa berat adalah harus dihindari. Stop. Ini jamnya sudah hampir selesai ya. Istilahnya, contoh perbuatan yang berlaku yang warga negara yang baik, beribadah sesuai dengan agamanya dan masing-masing. Ini kita saling menghormati dan toleransi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berperilaku jujur. Setiap perilaku yang dilandasi dengan kejujuran akan memberikan hasil yang baik. Selain itu, karena seringnya kita berlaku jujur, banyak orang yang akan percaya dengan kita. Seperti Pak Jokowi itu kan awalnya orang kan tertariknya karena lihatnya kan kayak jujur kan gitu ya. Kemudian setelah jadi seperti apa kan kita tahu sendiri. Berlaku jujur bukan karena ingin memperoleh rasa percaya pada orang lain, tapi yang paling penting dan utama adalah berlaku jujur karena merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Hingga kita jujur, kita baik itu bukan karena orang lain, karena tanggung jawab kita pada diri sendiri dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kalau pada konsep, la in sakartum la azidakum danakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Syukur ditambah. Dengan cara syukur itu kita kejujuran, baik dengan semuanya. Kalau tidak syukur, tidak jujur, bisa dikatakan tidak mensyukurinya, bisa inna adzabillah syadid. Artinya apa? Teguran, kemudian azab akan datang dengan sendirinya pada diri kita yang tidak mau mensyukuri atau tidak jujur pada seseorang. Jujur adalah modal orang dipercaya orang lain. Itu yang perlu saya sampaikan, sudah jam 11.05. Pertanyaan saya buka satu kali saja. Izin bertanya, Bapak. Ya, Windy. Iya. Ini kan pada poin ke-7 itu tentang keadilan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita menanggapi akan lemahnya hukum yang ada di Indonesia dan apa yang akan kita lakukan untuk langkah selanjutnya tentang lemahnya hukum ini. Terima kasih. Yang ke-7 adalah berlaku adil dalam setiap pengambilan keputusan. Ternyata, Pak, katanya Windy, bahkan juga umum itu, ketidakadilan makin nampak dan makin sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kan? Ini. Kita harus seperti apa? Tadi sudah saya katakan, di demo seperti apa, di protes seperti apa, dia tidak bergeming. Iya tak? Iya. Iya tidak? Iya, Bapak. Jadi kalau menurut pakar ya, bahwa selama kemerdekaan sampai ya ini tadi tidak. Sehingga kita sekarang ini diperlihatkan dengan ketidakadilan, ketidakjujuran setiap hari, bla 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 ini. Kita harus bagaimana? Satu, kita jangan sampai kita jangan sampai ikut seperti mereka, tidak adil, tidak jujur, ya. Dan berikutnya kita jangan sampai kena perkara hukum, karena tadi saya katakan hoak jadi benar, benar jadi hoak. Tergantung siapa yang mengatakan. Kita harus hati-hati. Tapi kembali, Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa ditipu. Tinggal melihat dan tinggal menunggu azab datang pada mereka-mereka yang tidak adil.
Kita tidak bisa lagi. Yang penting awak dewe gak kayak ngono. Marune ayo didengakno ae dan segera mendapatkan pencerahan. Kalau ayo coba nanti ya. Ini bukan PR. Ya PR lah. Coba lihat doa pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2021. Nanti dibuka di medsos. Nanti doa di acara itu. Entah itu Yai siapa, Ustadz siapa yang suruh baca itu luar biasa itu, tebel sekali. Ya, ya seperti inilah. Hingga makanya kita gini lah ya. Ini ilustrasi ya, saya tidak ngomong vulgar. Di dalam kelas kuliah, orang yang jadi ketua kelas ini harus lebih pinter, seumpama nilainya itu KKM-nya harus lebih tinggi. Orang jadi pimpinan itu di ketua kelas ini. Jangan sampai orang jadi pimpinan di kelas itu KKM-nya lebih rendah dari yang dipimpin. Paham? Paham? Paham. Nah, kalau sampai di kelas itu yang dipimpin lebih pinter jadi yang mimpin, ya sudah. Ini kekurang harmonisan, kekurang baikan, ya toh? Itu yang perlu saya sampaikan. Ini sudah selesai. Nanti tolong PJMK, saya dikasih file lewat VA saja ke habis saya, nanti Senin saya print, insya Allah Sabtu depan sudah kita bisa interaktif. Itu ya yang bisa saya sampaikan di awal ini. Mudah-mudahan seterusnya ini mahasiswa semester 1 ini seperti ini kuliahnya, interaktif, saling tanya, adu argumentasi, sehingga bisa tambah ilmu, tambah pengetahuan untuk menambah kuliahnya. Sekali lagi kami doakan mudah-mudahan mahasiswa saya, utamanya semester 1 ini, diberikan panjang umur semuanya, sehat semuanya, selamat semuanya, dimudahkan Allah untuk mencari ilmu yang manfaat dan berkah untuk kemudian hari. Salam pada orang tua kalian masing-masing dan seluruh keluarga sampean masing-masing ini, Bapak Ibu, haditulan sejarahnya, panjang umur semuanya, sehat semuanya, sukses semuanya, selamat semuanya, dijauhkan dari wabah dan musibah. Saya akhiri, Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya. Dora. Bagaimana persiapan ini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, untuk teman-teman monggo keluar. Katakan beta. Info liburan. Halo. Info Om Bauci. Bagaimana negeri ini bisa maju kalau gini-gini terus? Sedang tidak baik.